Sintayong dijamin bahagia, keluarga Jero Redwell tertarik perkuat timnas Indonesia. Benarkah PSSI berani panggil winger VTC Arnhem Melano Jonathan ke timnas Indonesia? Martin Paes disebut belum bisa perkuat timnas Indonesia pada September 2024, absen lawan Arab Saudi dan Australia. Memiliki harapan menang, poin menggiurkan timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dijamin bahagia sebab ada anggota keluarga dari Jero Redwell, yaitu Kenzo Redwell, tertarik memperkuat timnas Indonesia. Kenzo Redwell merupakan keluarga jauh dari Jero Redwell yang baru saja meninggalkan klub Premier League, Crystal Palace. Hal itu diungkapkan Kenzo Redwell saat diwawancara YouTuber asal Indonesia Yusa Nugraha. Ya, saya keluarga dengannya Jero Redwell, keluarga jauh, tapi ya dia keluarga saya. Kakek saya pernah menjelaskannya kepada saya. Namun setelah kakek saya meninggal, tidak ada lagi yang bisa menjelaskannya lebih jauh bagaimana situasinya, kata Kenzo Redwell. Kenzo Redwell merupakan pesepak bola kelahiran Februari 2007, memiliki darah Suriname, Indonesia, dan Belanda. Kenzo Redwell dapat beroperasi sebagai winger kiri dan kanan. Saat ini Kenzo Redwell berstatus sebagai pemain Alkmaar U17. Sebelum membela AS U17, pemain berambut keribu ini berkesempatan membela tim junior Ajax Amsterdam. Fakta di atas menunjukkan Kenzo Redwell bukanlah pemain sembarangan. Jika dipoles secara benar, Kenzo Redwell dapat tumbuh menjadi pemain yang luar biasa. Karena itu, Sintayong, Indra Safri ataupun khususnya PSSI jangan sampai telat mendekati pemain yang satu ini. Terlebih, Kenzo Redwell terang-terangan siap memperkuat timnas Indonesia jika mendapatkan tawaran. Saya mungkin mengambil penawaran itu bermain untuk timnas Indonesia, namun saya harus melihat situasinya bagaimana di klub ini. Apakah sedang ada kompetisi atau tidak, sebab pastinya kompetisi bersama klub juga sangat penting. Biasanya di saat timnas bermain, di saat bersamaan juga ada pertandingan yang penting juga di level klub, kata Kenzo Redwell. Andai benar didekati PSSI, tenaga Kenzo Redwell bisa lebih dulu diandalkan untuk timnas Indonesia U19. Sejumlah event besar akan dijalani timnas Indonesia U19 ke depan, salah satunya kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berani merekomendasikan winger VTC Arnhem Melano Jonathan kepada PSSI untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Nama Melano Jonathan menjadi sorotan. Ia diketahui mengadakan pertemuan dengan staf ahli Kemenpora yang biasa mengurusi pemain diaspora, Hamdan Hamidan. Pertemuan ini diadakan di Indonesia, namun tidak diketahui di mana persisnya. Tak cuma sendiri, Melano Jonathan yang berusia 20 tahun datang ke Indonesia bersama kedua orang tuanya. Hamdan Hamidan pun mengucapkan selamat berlibur kepada Melano Jonathan. Senang bertemu dengan Anda lagi Mr. Jonathan dan keluarga. Nikmati liburan Anda, tulis Hamdan Hamidan di story Instagramnya. Melano Jonathan sejak 3 musim terakhir eksis di kasta teratas Liga Belanda era divisi. Di musim 2023-2024, Melano Jonathan mencatatkan 6 penampilan di era divisi. Pencapaian terbaik Melano Jonathan sejauh ini adalah 12 kali membela VTC Arnhem di era divisi. Selain winger kanan, Melano Jonathan biasa mentas sebagai gelandang serang. Pemain yang mendapatkan kontrak profesional dari VTC Arnhem di usia 16 tahun ini dapat dijadikan opsi untuk mengisi lini depan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sekedar diketahui, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan di lini depan untuk menghadapi negara-negara kuat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kabarnya PSSI sedang mendekati penyerang FC Utrecht oleh Romeni untuk mempertajam lini depan. Martin Paes disebut belum bisa memperkuat timnas Indonesia pada September 2024. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan setelah meminta informasi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Banyak pecinta sepak bola tanah air yang berharap Martin Paes segera memperkuat timnas Indonesia. Namun untuk memperkuat timnas Indonesia masih ada satu proses yang dilewati kiper asal Belanda tersebut. Proses yang dimaksud adalah kiper 25 tahun itu mesti menjalani sidang di pengadilan arbitrase olahraga.
Sidang harus dijalani karena kiper FC Dallas ini dinilai belum memenuhi persyaratan peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Sayangnya, sampai Oktober 2024, kasus Martin Paes belum akan disidang di CIS. Hal itu sesuai dengan jadwal dirilis laman resmi CIS. Jika kabar di atas benar adanya, Martin Paes belum bisa memperkuat timnas Indonesia di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat bertandang ke Arab Saudi 5 September dan menjamu Australia 10 September 2024. Martin Paes belum bisa main di bulan September, jadi jelas teman-teman ini informasi langsung dari Pak Ketua Umum Erick Thohir. Bukan dibuat-buat, Martin Paes belum bisa melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 dan ketika timnas Indonesia menjamu Australia, kata Roni Pangemanan mengutip dari channel YouTube Bung Ropan. Sintayong memiliki waktu 2 bulan untuk mempersiapkan timnas Indonesia untuk bisa bersaing ketat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fase tersebut ditunggu-tunggu 18 tim, terutama yang sangat percaya diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pasalnya FIFA mengalokasikan 6 tiket lolos bagi juara dan runner-up ke 3 grup. Sejumlah tim unggulan utamanya seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, dan Australia sudah tak sabar segera melakoni putaran ketiga itu. Jepang telah 7 kali tampil di Piala Dunia sejak 1998 dan kini menghuni posisi 17 ranking FIFA. Australia sudah 6 kali unjuk gigi di Piala Dunia sejak pertama kali tahun 1974 dan kini memegang posisi 23 ranking FIFA. Arab Saudi juga sudah 6 kali tampil di Piala Dunia sejak 1994 dan kini berada di posisi 56 ranking FIFA. Prestasi itu bagai langit dan bumi dengan timnas Indonesia. Ranking FIFA Indonesia juga tak sebanding dengan ketiga tim raksasa itu karena masih di posisi 134. Namun posisi itu tergolong peningkatan signifikan sejak ditangani Sintayong. Menjelang duel putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, sabar poin menggiurkan berada di depan mata Asnawi, Mangku Alam, dan kawan-kawan. Walau sangat berat, kesempatan memperbaiki ranking FIFA tetap terbuka bagi timnas Indonesia. Pada laga pertama 5 September 2024, timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Mengutip kalkulasi football ranking, tambahan 19,38 poin bisa dibawa pulang dari kandang tim Asia Barat itu. Kalau menang, kalau imbang skuad Garuda hanya mendapatkan 6,88 poin, sedangkan jika kalah poin Indonesia dikurangi 5,62. Jumlah tambahan poin yang lebih menggiurkan tersaji dalam duel kontra Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tim Merah Putih akan menerima ganjaran 21,38 poin jika menang. Itulah berita seputar timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.